Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman baik-baik aja ya. Kita dipenuhi dengan kelimpahan, keberkahan, dan juga dipenuhi dengan rasa syukur yang banyak. Nah, kembali lagi dengan aku di Maylin World. Dan seperti biasa, seperti kalian lihat, sudah ada 3 file kartu di sini. Hari ini mari kita berusaha, karena di sini sekarang akhir bulan ya. Jadi topik hari ini adalah bagaimana kehidupanmu di bulan depan, di Oktober, November lah ya. Ini seperti energy check gitu. Jadi nanti mungkin aku bakal tarik dari yang lainnya kalau aku merasa diperlukan. Aku disclaimer bahwa ini adalah general reading, mungkin aja cocok, resonate untuk beberapa orang dan tidak dengan lain. Dan aku harap teman-teman bisa bijak ya dalam mengambil makna dari bacaan yang bakal aku bacain. So, tanpa berlama-lama, kalian boleh pause videonya buat milih. Seperti biasa ini file 1, file 2, dan file 3. Nah, aku simpan dulu ya yang 2 filenya. Ini file 1, mari kita lihat. Oh, ada The Hermit, ada Four of Coins, oh ada Queen of Pentacles, koin juga sih. Ada Attune to the Divine, dan di sini ada House 4. Culture, families, ini dari astrological tarot. Nah, ini ya, mari aku lihat dulu. Nah, di sini ada The Hermit, ada Four of Pentacles, ada Queen of Pentacles, sama New Moon in Pisces, and House 4. Bagus sih sebenarnya kartunya ya. Jadi mari kita lihat sama-sama dulu ya. Nah, di sini ada The Hermit. Kartu ini adalah menunjukkan kebutuhan untuk introspeksi dan refleksi sih. Ini kartu menyendiri gitu ya. Bulan depan mungkin akan lebih fokus pada pencarian makna dan kebijaksanaan dalam diri gitu ya. Mendorong waktu untuk lebih banyak sendirian. Beberapa orang kalian yang milih pahit 1 bakal lebih banyak sendirian gitu ya, untuk menemukan jawaban-jawaban yang selama ini mungkin masih berseliweran dalam pikiran kalian. Dan bulan depan juga itu ada namanya itu pengendalian stabilitas keuangan finansial ya. Menjaga aset, lebih ke inilah ya, bukan berhemat tapi lebih menjaga aset dan sumber daya. Tapi juga bisa hati-hati, sebagian kalian juga akan berisiko untuk kehilangan sedikit dari penghasilan uang kalian. Nah, itu hati-hati ya. Dan juga dan ternyata hal itu juga ada berhasil gitu ya, dalam artian kalian bisa berhasil dalam menjaga pengeluaran, penjagaan aset dan segala macam gitu. Dan juga ada pengendalian diri gitu. Ini bisa saja karena seperti aku bicarakan tadi, karena energi bulan ke depan itu tuh lebih banyak di rumah gitu, lebih banyak menyendiri gitu, nggak keluar, dan sehingga yang lainnya itu tuh terjaga. Dan untuk kalian yang biasanya sering nongkrong, di bulan depan itu tuh lebih banyak ngabisin waktu di rumah gitu kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam sih. Dan ini energi Hermit ya. Ini tuh sebenarnya ada yang namanya kematangan secara pemikiran, secara perasaan begitu. Jadi buat kalian yang memilih file nomor pertama ini, bulan kedepannya itu mungkin lebih terasa sedikit sedikit berbeda, karena penuh ini nih lebih banyak pengontrolan gitu ya, secara pengontrolan dalam artian bulan ke depan itu untuk yang memilih file ini itu lebih banyak di rumah begitu. Dan selain dari itu
apa namanya, seperti aku bilang tadi, karena ini tuh lebih banyak waktu refleksinya di rumah, waktu introspeksi di rumah, dan ini adalah waktu yang baik juga untuk, menyelaraskan emosi dan intuisi gitu. Dan ketika biasanya sih ya, ketika, seseorang itu sudah berada pada fase tenang dan bisa mengendalikan diri, duduk atau ambil tempat stay at home gitu ya setidaknya, dan itu kita sebenarnya bisa sedang berusaha menyelaraskan diri gitu. Sehingga pada saat itu juga yang kita lihat adalah sekeliling kita, di rumah segala macam. Dan oleh karena itu, mmm, apa namanya, ada, eee ada fase di mana ini refleksi mendalam gitu. Ada dorongan, kamu akan didorong untuk mengeksplorasi harapan dan impian kamu gitu. Karena itu tadi, ketika kita mengambil waktu untuk diri sendiri dan stay in one place, itu tuh sebenarnya lebih membuat kita lebih, bisa berani untuk berkata, berbicara dengan terhadap diri sendiri. Nah, pada fase ini bulan depan, ini nih diharapkan penting untuk mendengarkan perasaan sendiri sih, karena energi di sini nih memang sudah berada pada keadaan baik gitu ya. Finansialnya bagus, bisa terkendali gitu, dan juga sudah bisa menyelaraskan diri gitu. Fokus pada praktik spiritual seperti kayak lebih banyakin apapun agama kalian itu lebih disuruh untuk lebih, dekat dengan Tuhan gitu. Karena di sini posisinya energinya sudah tenang, dan, ini adalah energi yang sangat baik, waktu yang sangat baik untuk, terkoneksi lagi dengan, apa namanya, dengan kekuatan paling tinggi ya, yaitu kekuatan Tuhan gitu, dengan terkoneksi lagi dengan Yang Maha Pencipta gitu. Eee, Bulan depan juga, apa namanya, akan terjalin lagi ini untuk beberapa orang kalian yang selama ini, jarang hubungin keluarga gitu kan, akan lebih, erat lagi dengan keluarga masing-masing. Bisa saja kalian memang sudah berkeluarga, atau memang kalian, keluarga di sini dalam artian ibu, saudara, atau segala macam ini lebih dekat, bulan depan itu lebih dekat dengan keluarga sih gitu. Eee apa namanya, lebih seimbang gitu. Dalam artian memang ini, pada dasar ini satu sisi rumah di sini, lebih banyak di rumah di sini bukan berarti pertama, iya betul-betul that's home, kamu bakal lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Yang kedua, kamu lebih, terkoneksi, lebih banyak lebih terkoneksi dengan baik dengan keluargamu begitu. Ya, hubungan keluargamu dengan keluargamu lebih baik. Mmm, apa, karena kamu sadari atau tidak sadari bahwa, eee, keluarga, rumah dan keluarga itu memberikan dukungan secara emosional, dan bisa memberikan kamu rasa kenyamanan. Nah, ini dia ya, waktu, apa namanya, untuk bulan depan itu kira-kira energinya itu tuh lebih banyak di rumah, dan ada pengendalian, materi gitu ya. Semuanya terkendali, materi materi terkendali gitu. Lalu, mari kita lihat apa sarannya dari malaikat. Aku lihat sarannya adalah, mari kita lihat untuk poin nomor 1, eh, apa nama sarannya? Bentar ya. Oh, nah, ya, nah benar sih. Nah, ini waktu yang tepat untuk, mengasah, bukan mengasah, tapi untuk lebih dekat dengan, sedikit lebih maju tentang kemampuan spiritual. Dalam artian spiritual di sini bukan berarti yang harus yang muluk-muluk, enggak. At least kamu bisa merasakan energi seseorang, orang itu baik atau tidak, kamu bisa merasakan, lebih peace, damai, tentram, dan kamu bisa merasakan bahwa Tuhan, mendengarkan doa-doamu, dan itu, apa namanya, itu adalah bentuk sebuah keberkahan ya. Dan, memang lebih banyak di sini kamu lebih baik bukan hanya berdoa, tetapi lebih bisa mengeksplor keadaan batinmu sendiri gitu. Jadi, mmm, secara keseluruhan energi bulan depan
untuk pile nomor 1, keuangan aman, aset-aset aman gitu ya. Lebih banyak di rumah, lebih banyak terhubung ke keluarga gitu. Untuk orang yang belum menikah, lebih banyak ngobrol sama ibu gitu, sama saudara-saudara. Untuk yang sudah berkeluarga, itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga, pasangan dan juga anak gitu. Dan ya di sini kalau dilihat zodiaknya representasi apa aja, di sini ada Virgo yang mencerminkan introspeksi dan pencarian makna ya. Ada juga Five of Coins. Ada juga perwakilan dari Capricorns di sini. Ada Virgo, ada Capricorns, ada Taurus juga, Taurus Capricorn yang melambangkan keberhasilan material gitu ya. Bagus sih bulan depan. Ada dan ada juga Pisces, intuisi, emosi dan harapan. Dan juga ada Cancer. Ada Cancer, ada Virgo, ada Capricorn, ada Taurus, ada juga Pisces. Nah, itu untuk zodiak-zodiaknya yang bakal merasakan hal ini di bulan depan gitu ya. Tapi ini tidak termasuk limitnya untuk orang-orang yang di sana. Kalian bisa nanti lihat cek sun moon rising-nya lagi di birth chart kalian. Dan aku pikir ini adalah bulan depan adalah hal yang baik untuk perkembangan intuisi dan lebih terikat dengan keluarga. Kira-kira begitu. Dan jangan kenapa? Karena jangan takut, pengendali dengan keuangan kalian terjaga kok. Kedepannya terjaga, bulan depan terjaga, dan itu ada pengendalian yang sangat bagus. Dan aku rasa cukup di sini ya. Ini adalah sign yang bagus untuk kalian yang memilih pile 1. Dan thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Selamat ya untuk pile 1. Nah, sekarang kita lihat untuk pile 2 ya. Apa aja? Oh, ada Knight of Cups, ada Seven of Wands, ada Two of Swords, ada Full Moon in Virgo, Virgo again, and ada Libra. Ada keseimbangan sih, balance di sini. Mari kita lihat satu-satu. Lihat lagi ya. Nah, di sini ada Knight of Cups ya. Ada Knight of Cups, ini melambangkan adanya pergerakan emosional dan pencarian inspirasi. Bisa saja kamu lebih terbuka, keadaan kamu untuk bulan depan kamu akan lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan hubungan yang lebih dalam gitu ya untuk kalian. Ini lebih banyak hubungannya sih, lebih ada sesuatu yang berbau romance gitu ya untuk ke depan. Untuk yang memilih pile-pile ini tuh ada yang bau-bau romansnya itu tuh lebih kuat ketimbang yang nomor 1 tadi. Terus ada Seven of Wands juga, dan ini sebenarnya ada lambang dari tantangan dan perjuangan untuk mempertahankan posisi. Dimanapun Anda, dimanapun kamu, posisi apapun itu, apakah dalam percintaan, pekerjaan, dan segala macam, gitu, ada lebih sedikit kompetisi ya, tetapi dengan keberanian dan ketekunan, kamu dapat mengatasi rintangan ini. Just live the normal life gitu ya. Dan juga ada Two of Swords. Two of Swords ini juga ada yang melambangkan ketidakpastian dan keputusan yang sulit gitu ya. Di satu sisi itu hal yang bagus, seperti maksudnya kartu-kartu yang lain, dua yang baca tadi, ada peluang, ada pergerakan, tetapi di sini juga kamu juga harus hati-hati bahwa di sini peluang, kesempatan, dan kerja keras itu juga dihadapi dengan yang namanya ketidakpastian dan keputusan yang sulit untuk beberapa orang. Kamu mungkin memilih antara dua hal yang berbeda, atau mungkin yang dalam percintaan kamu memiliki dua orang yang gitu ya, yang sulit untuk dipilih gitu, yang pastinya ini akan mempengaruhi perjalanan, apakah perjalanan karirmu, perjalanan spiritualmu, atau juga perjalanan rumah tanggamu gitu ya. Dan pada dasarnya ini sih bulan depan kalau dilihat dari tarotnya
ada perjalanan emosional yang penuh dengan tantangan dan penuh tantangan dan keputusan penting gitu ya. Lalu kita lihat dari full moon in Virgo gitu, bahwa bulan depan ada juga dorongan untuk mengambil langkah yang nyata, yang seperti aku bilang tadi, karena ia penuh tantangan sih, bagus, perjalanan penuh tantangan, oleh karena itu ada harus mengambil langkah yang nyata untuk menuju ke tujuan apapun yang Anda inginkan gitu ya. Lebih ini mendorong kamu untuk lebih praktis dan terorganisir gitu. Manfaatkan momen untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kemarin mungkin ada tertunda dan memperbaiki kehidupan yang perlu ditingkatkan demikian. Dan ini juga kalau kamu juga perlu, sebagian dari kamu juga membutuhkan inspirasi sebenarnya, sehingga kamu harus mendengarkan intuisi, ide-ide kreatif yang muncul. Ini sebenarnya waktu yang baik untuk menyusun rencana, dan kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang dari kalangan yang bekerja gitu, yang memiliki posisi yang besar di beberapa pekerjaan gitu ya, khususnya untuk misalkan untuk sebuah perusahaan. Dan ini terakhir ada kartu Libra, menunjukkan bahwa bulan depan akan berfokus pada keseimbangan juga, keseimbangan balance gitu ya, dalam hubungan dan situasi yang kamu hadapi saat ini. Ini adalah waktu yang baik untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain dan berusaha menciptakan harmoni sekitar kita gitu ya, sekitar kamu. Untuk ini juga kamu diingatkan untuk agar menghindari konflik gitu dan mencari solusi yang adil. Nah, seperti aku bilang tadi, kebanyakan dari kalian di sini adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, setidaknya CEO, HRD paling inilah ya, yang memiliki andil penting untuk mengatur begitu, mengatur sebuah sistem, dan juga harus menginikan komunikasi dengan baik gitu. Dalam artian di sini kebanyakan yang pilih pilihan nomor 2 ini adalah orang-orang yang memiliki posisi sebagai pemimpin gitu. Apa sih yang sebenarnya ada di pile 2 ini? Kesempatan ada, hubungan tawaran ada, segalanya ada, cuman lebih kompetitif gitu. Untuk bulan depan ini lebih kompetitif dan lebih lebih harus banyak mendengarkan intuisi gitu ya, terkait dengan rencana apapun yang sedang kalian buat, pekerjaan apapun yang sedang kalian buat. Perlu diperhatikan bahwa banyak kompetisi di sini, tetapi juga harus seimbang gitu ya. Dan kamu juga perlu mendengarkan intuisi untuk mendapatkan inspirasi untuk pekerjaan kamu, untuk hubungan kamu, untuk segala hal. Dan yang pastinya ini sama sih ya, hampir sama seperti nomor 1. Top intinya apa? Perlu keseimbangan di sini. Jadi walaupun banyak konflik, ada beberapa konflik yang ke depan, di bulan depan, nggak besar memang, cuman usahakan untuk tetap bersifat tenang ya, bersifat lebih bukan lebih adil, tapi lebih ke bersifat lebih bijak lah, jangan terbawa arus emosi untuk marah gitu ya. Karena ya di sini persaingannya itu persaingan ada, walaupun ini tidak terlalu yang menjadi bumerang yang paling besar, tapi ini ada yang namanya persaingan bulan ke depan. Dan aku lihat di sini karena memang posisi kamu tuh besar dan kamu juga butuh inspirasi sebenarnya. Jadi tiap tawaran yang ada, tiap kesempatan ya kamu pikirkan matang-matang ya. Dan karena kamu bulan depan perlu yang namanya itu keseimbangan dan menjaga emosi, bukan menjaga emosi, tapi menjaga reaksimu terhadap emosi yang kamu punya, demikian. Dan kalau dilihat ini kebanyakan di sini yang paling dominan di sini adalah Libra sih, Libra. Tapi di sini ada juga Cancer, Scorpio dan Pisces gitu. Ada juga Leo, beberapa orang ya, ada Leo, ada Libra yang paling banyak, dan juga Virgo. Jadi yang dominan di sini adalah Libra. Jadi seperti itu tadi ya. Kalian bisa cek lagi. Tawaran itu banyak,
keadaan memang untuk bulan ke depan banyak keadaan gini, seperti aku bilang tadi, secara keseluruhan bulan depan itu tuh akan melibatkan perjalanan emosi yang penuh tantangan dan keputusan penting. Jadi bukan berhati-hati, jadi kontrol diri ya, gitu ya. Untuk beberapa banyak hal, hindari, kontrol diri untuk iya sih hindari konflik-konflik yang sebenarnya itu tidak seharusnya terjadi gitu. Dan karena energi di sini kebanyakan adalah energi leader, seorang leader gitu ya. Jadi mungkin agak lebih berat dan ya harus paham-paham sendirilah ya. Aku rasa cukup sekian ya. Lumayan berat untuk file nomor 2. Lumayan berat energinya dan I think that's all for this time and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini yang untuk file terakhir ya, mari kita lihat. Oh, Five of Pentacles. What the hell ada the Hangman, ada the High Priestess. Ini tuh energi major semua. What's happen with this file? Buat kalian yang pilih file nomor ini, apa salahnya gitu? Kenapa kalian? Coba aku lihat ya. Nah, ini untuk file nomor 3. Ada Five of Pentacles. Ini sebenarnya ada tantangan di sini atau kekurangan mungkin dalam finansial dan emosional. Itu lebih kebanyakan di finansial sih. Beberapa orang kalian akan mengalami kesulitan untuk di bulan depan terkait finansial gitu. Ini untuk mengingatkan untuk mencari dukungan agar tidak merasa sendirian dalam keadaan tersebut gitu. Jadi harus paham dulu kalau merasa uang kalian tuh tidak cukup. Kalian harus paham untuk mencari solusinya gimana. Apakah mencari job tambahan atau income tambahan yang lain demikian. Dan ada juga ada Hangman, kebutuhan untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda gini ya. Ya bisa aja sih karena five ini, karena kondisi yang begini yang tidak baik, kondisi yang sebelumnya itu tuh agak kurang baik, kurang menyenangkan gitu ya, sehingga perlu perspektif yang berbeda gitu untuk menghadapi situasi ini gitu. Dan juga harus bersabar. Ini bisa berarti pengorbanan atau penyesuaian yang diperlukan untuk kemajuan begitu. Beberapa orang kalian itu sedang berada dalam transisi. Biasanya kebanyakan ini adalah transisi bisnis gitu, atau ada beberapa orang dari kalian yang resign dari pekerjaan sebelumnya dan memulai bisnis baru. Nah, ini kondisinya demikian gitu. Dan juga ada the High Priestess yang melambangkan intuisi pengetahuan batin. Ini mendorong kamu untuk mendengar suara hati, mempercayai insting Anda, kalian dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ini ceritanya kalau di file 3 ini lebih harus untuk kedepannya bukan lebih percaya diri, harus lebih paham dengan intuisi sendiri gitu. Karena seperti aku bilang tadi, keadaan kondisinya beberapa orang dari kalian itu memang mengalami fase tidak baik dalam keuangan gitu ya. Bisa saja ini ada yang namanya peralihan profesi gitu, ada yang namanya peralihan tempat gitu ya, sehingga perlu perspektif baru untuk menyelaraskan untuk mencari jalan keluar dari keadaan ini gitu ya. Dan di sini adalah disuruh untuk untuk mempercayai yang namanya intuisi sendiri. Secara keseluruhan bulan depan itu mungkin akan melibatkan refleksi dan penyesuaian. Perlu penyesuaian untuk mengatasi tantangan yang dengan lebih bijak. Karena di sini penyesuaian tidak hanya dari segi suasana ya, tetapi di sini memang ada yang namanya beberapa orang dari yang memilih file ini tuh yang memang berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, tapi dengan keadaan yang belum matang gitu. Dalam artian belum matang, belum paham situasi tempatnya bagaimana, belum yang ditinggalkan bagaimana, dan kedepannya juga belum matang untuk dipikirkan bagaimana. Dan di sini disuruh untuk lebih paham, meyakini intuisi yang ada demikian. Jangan kewalahan.
Dan ada di sini first quarter moon in Aries, ada momen untuk mengambil langkah konkret. Nah, itu tadi, selain dipikirkan, memang harus ada yang namanya take action, yaitu tuh yang konkret, yang betul-betul gimana ya, yang betul-betul direncanakan sampai akhir gitu. Lengkap dengan opsi-opsi yang dirasa kayak apa ya, opsi-opsi yang jika A tidak ada, maka bisa menjalankan B, C dan seterusnya gitu. Jangan takut, ini untuk poin nomor 3 aku ngerasa bahwa di sini tuh sebenarnya kalian tuh memang baru aja melewati tantangan yang besar, dan ini adalah keputusan yang besar dalam hidup kalian gitu ya. Sehingga bulan 11 itu akan menjadi lebih sedikit memilih tantangan gitu ya. Ini di sini apa, kamu harus tetap fokus pada solusi dan belajar dari kesalahan yang kemarin. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan dan mempercayai diri sendiri gitu ya. Mungkin apa yang kemarin yang udah terjadi terus gimana ya, aku takut ini enggak. Pelajarilah apa namanya, ambillah tindakan dan percaya intuisi gitu. Percaya sama diri sendiri dan bangun fondasi pencapaian lebih besar untuk masa yang akan datang. Dan aku pikir ini kebanyakan yang memilih PL ini adalah orang-orang yang kebanyakan dari kalian itu tuh resign dari pekerjaan sebelumnya dan mengambil langkah yang baru, sehingga ada yang namanya perubahan perspektif ya, penglihatan mungkin di sini terkait dengan uang, rezeki, kenyamanan dan segala macam. Tetapi di saat yang bersamaan kamu juga dituntut untuk mengambil tindakan yang nyata gitu untuk mengatasi situasi ini dan untuk mencapai tujuan-tujuan besarmu di masa depan gitu. Dan kartu House of Eleven, rumah ketujuh ya. Ini pentingnya hubungan sosial, menunjukkan ada pentingnya hubungan sosial dan dukungan dari orang-orang sekitar. Nah seperti ya pada dasarnya bacaan kali ini tuh lebih bukan mementingkan sih. Ini ada sangkut pautnya dengan kehidupan sosial sih. Koneksi dengan keluarga, teman baik, dan itu untuk apa namanya ya, penguatan emosi gitu. Komunitas, jangan lupa dengan komunitasmu gitu. Untuk terhubung dengan komunitas yang memiliki visi misi yang nilai yang sama, dalam artian ketika kamu ini udah resign nih ya, dan kamu jangan lupa mencari tempat dan orang-orang yang sesuai dengan minat bakat dan memiliki tujuan yang sama dengan kamu. Apa namanya, bahwa kamu butuh untuk ini juga indikasi kalau keadaan kalian tuh memang baik-baik saja. Untuk bulan ke depan itu ada indikasi untuk bahwa perlunya melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain. Ini akan mempercepat ketercapaian untuk tujuan apapun itu. Untuk tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan membangun jaringan yang lebih mendukung. Untuk kalian, beberapa orang kalian memang baik-baik aja gitu ya. Sehingga bulan depan itu akan lebih baik dengan adanya kerjasama, atau mungkin beberapa orang kalian sudah memikirkan untuk kerjasama gitu. Dan ketika ditanyai siapa-siapa aja yang strong dalam bacaan ini, di sini itu ada Taurus, Pisces, Cancer, Aries, Aquarius. Itu yang mendominasi. Tapi yang mendominasi apa ya? Kayaknya ini deh, menurutku Cancer mungkin ya. Cancer, Aries. Nah, apa sarannya? Untuk file 2 aku lupa kasih saran karena sebenarnya bacanya itu tuh baik-baik aja sih. Apa saran dari malaikatnya? Ya mari kita lihat ya. Nah, apa sarannya? Overcoming difficulties, the worst is now behind you and you are surrounding and previous challenge. Nah, ini dia, seperti aku bilang tadi, memang ini banyak challenge ya untuk beberapa ini. Masalahnya itu tuh akan selesai dengan segera dan kamu tidak perlu khawatir gitu. Jadi dijalanin aja ya, dijalanin aja. Aku pikir cukup sekian ya bacaannya
untuk file nomor 3 ini memang agak lebih sedikit berbeda dari yang file sebelumnya. Tapi apapun ceritanya adalah kamu harus mengambil tindakan nyata dan jangan lupa terhubung dengan orang-orang atau komunitas yang menurutmu itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari planning-planningmu gitu ya. Di sini juga kamu harus mempercayai lagi intuisi. Memang kenyataannya demikian untuk bulan depan. Untuk bulan depan agak lebih banyak tantangan ya. Tapi jangan khawatir, kamu bakal bisa ngelewatin semuanya dengan syarat tadi. Jangan sendiri, berkumpullah dengan orang-orang yang memang yang sama sefrekuensi denganmu. Nah, aku pikir cukup sekian ya untuk bacaan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kamu dan sampai jumpa pada pembacaan selanjutnya. Bye bye.